saudara dan saudari, saya mau merefleksikan kualitas dari Santo Yosef. Saya hanya lihat kira-kira 4 kualitas. Kualitas yang pertama itu dia adalah orang yang beriman, bapa yang beriman. Dia sungguh percaya pada Allah. Seluruh hidupnya itu dia serahkan diri kepada Allah. Itu nyata dalam kita kalau dengar bacaan Injil, bagaimana dia dengar pesan-pesan dari malaikat dan dia percaya bahwa itu adalah suara Tuhan dan dia melakukannya sekalipun berat. Kalau orang sene poin rona teks ini nak, oh dia ini terima teksnya teh sebeton iya. Jangan dulu bilang kalau tidak semua ngamuk piring supaya semua ulang datang ini tidak, ini orang kirim salah ini. Itu kita harus lihat. Santo Yosef dia itu pertama apa? Dia merenung, berpikir, saya harus buat bagaimana? Dalam permenungan itu justru malaikat menampakkan diri pada dia. Dia bilang tidak, jangan takut. Ambil. Anak yang dikandungnya itu datang dari Roh Kudus. Itu menunjukkan keimanan dia. Bagaimana dia pasrah kepada itu. Jadi saya mengatakan bahwa poin pertama itu iman. Kita harus percaya, ya. Jadi iman itu dalam refleksi harian kita pasrah saja. Pasrahkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa itu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi karena kita percaya, maka kita akan menemukan hal-hal yang dijanjikan Allah. Seperti Abraham dalam ini bacaan yang kita dengar hari ini. Dia tidak tahu itu di mana tanah terjanji itu. Tapi karena imannya yang begitu kuat, akhirnya dia berjalan. Berjalan dengan penuh iman. Apa yang terjadi? Dia menemukannya. Apa yang terjadi? Dia menjadi bapa para bangsa karena imannya. Jadi kita juga saudara dan saudari yang terkasih, banyak kali kita dalam hidup kita sehari-hari Allah memberikan cobaan-cobaan untuk kita, bukan untuk melemparkan kita, tetapi justru memberikan cobaan-cobaan kita sehingga kita bisa datang lebih dekat pada Allah. Jadi dalam hidup harian kita itu kadang-kadang ini orang sudah tantang ini, jangan mundur, tetapi kita terus maju. Karena kita datang di sini bukan karena pastor, bukan karena ini nona ini cantik atau nyong ini ganteng, dia ada motor. Tidak. Kita datang ini karena Yesus yang memanggil kita. Itu kita pertama sekali beriman. Kalau jika Anda beriman kuat, pasti Tuhan akan memberikan kamu cowok yang ganteng, cewek yang cantik. Karena beriman dulu. Jadi kita harus percaya lebih dahulu. Berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan cowok ganteng. Bukan hanya ganteng tapi punya sifat, punya iman yang kuat. Itu yang kita harus berdoa. Bukan hanya ini cantik, tapi orang yang percaya kepada Allah. Sehingga dalam iman itulah dia mulai datang dan menyembah Allah, semakin dekat dengan Allah. Jadi saya mau katakan Santo Yosef itu punya satu kualitas yang pertama itu adalah beriman. Iman saja tidak cukup, harus ditambah dengan ketaatan. Taat kepada kehendak Allah. Dia bilang bawa ini Maria ke Bethlehem. Dari Nazaret ke Bethlehem ini berapa jauh? 80-an kilo. Mereka hanya berjalan kaki, belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor. Mereka jalan kaki. Tapi karena iman tadi, makanya apa? Dia berjalan. Jadi Allah bilang berangkat, pergi ke kota Daud, yaitu kota Bethlehem. Dia berangkat, pergi. Karena sebagai Mesias Kristus, dia harus lahir di kota Daud. Jadi kota Daud itu adalah kota Bethlehem.
Jadi harus ke sana, berjalan, tidur di jalan. Jadi tidak bisa sampai, memang bagaimana kalau kita jalan dari sini sampai Jeba? Berapa hari kira-kira? 2 jam. Ya itu cukup lama. Nah, tapi karena ketaatan itu maka jalan. Senu ita nakai pacar ide ya motor na ba? Motor lah ya, Laura dia itu lalu ku. Tangsa nakne cinta. Los lale. Los. Kalau dia nol lau berarti mana bero percuma deh. Jadi harus berkorban. Jadi itu soal ketaatan, dia taat kepada kehendak Allah. Jadi bayangkan, coba lihat itu dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Sudah sampai di Bethlehem, terus Yesus sudah lahir, dia bilang ini bangun tengah malam. Bangun tengah malam, ambil Yesus dan Maria, lari ke Mesir. Mesir nih kerja kedok. Ini jauh sekali. Jauh sekali mereka berjalan hari demi hari, panas siang malam, tidak takut karena ketaatan kepada Allah. Jadi kita memang punya iman, tapi juga harus diikuti oleh ketaatan. Itu yang kita bilang mengikuti Allah, mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus artinya apa? Yesus yang membawa kita sebagai pengikut. Kita tuir deh, losan nakai net namai lale, atur namai, net hodiokan hakara tidak, net meromah dengan hakara. Hai, orang dia lalatin nakne tahu kan hakara namai na, lale. Foto-fotonya kalau betul-betul kita percaya, kita akan taat. Taat saja. Kadang berat, kadang susah, tetapi hasilnya akan baik. Taat. Kita ikut. Karena apa? Allah kadang-kadang menguji iman kita, menguji ketaatan kita dengan memberikan hal-hal yang mungkin kita tidak suka. Saya nak nakara, tiba-tiba jam 12 malam nakai umur terlai, mana be? Hai, banyak nak kuih nete bakokon. Nakai bersih tu, mate ba? Tidak, itu kasih bangun. Mau tidak mau. Ini yang ketaatan. Jadi ketaatan itu bukan hanya pada Tuhan, tapi juga ketaatan di dalam keluarga. Jadi kalau dilihat salah satunya tuh bahwa keluarga kudus itu. Jadi jangan berpikir Maria dengan Yosef tidak ada punya tantangan. Mereka punya tantangan banyak sekali. Jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tunggu kapan Herodes mati. Itu semua. Jadi pertama iman, sudah itu yang kedua ketaatan. Dan yang ketiga itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau kita bilang, orang Amerika bilang ini, if you say yes, then you have to do it. Kalau Anda bilang ya, aku ke karao, berarti mesti halo no dan dia mau stay. Tidak hanya omong, tapi harus buat. Jadi, saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita bilang ya itu punya konsekuensinya. Jadi harus bertanggung jawab. Penagai hau kolao, orang sila namanya hat, ay tuntutan bahasanya halo bogona. Bertanggung jawab. Atau mau temuan nagai hau kelai Kalimantan na, wah ini lah dia nih. Tanggung jawab. Suka, tidak suka, susah, kita harus bertanggung jawab. Harekon Yosef, dia bilang, ya Tuhan saya ambil saja Maria ini. Sudah ambil baru tiba-tiba dia bilang, ya sudah ini sudah hamil, sudah ini ambil lagi dia bilang tidak. Bangun, ini pergi ke Yerusalem, Bethlehem. Dia koin hau kegiatan aneh so itu hau ke Tidak, sudah ya harus tanggung jawab sampai akhir.
Kita mulai tapi itu nakai dia nakai politoran tebes kita tamu osan mau tidak tanggung jawab sampai akhir. Jadi kita bertanggung jawab. Mau jadi ketua stasi, mau jadi ibu guru, mau jadi ini imam seperti saya, suster, kita bertanggung jawab atas tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yosef bertanggung jawab, harus cari makan untuk Yesus dan Maria. Tidak gampang. Jadi kita dalam hidupan harian juga begitu. Kita harus bertanggung jawab, cari makan untuk keluarga. Lari sana, lari sini, hanya untuk menghidupi keluarga. Jadi itu yang poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, itu adalah kesederhanaan. Kadang kita nak kayak, woi hak beri manet motor tian kita nunwe kredite, hai nunwe, waktu kredite saya lebih memulai kartu ada. Hidup sederhana, Maria dengan Yosef ini hidup sederhana. Mereka tidak lihat, wah ini orang ini ada rumah di sana, ada ini di sini, ada semua ini. Tapi mereka melihat keadaan mereka. Kita sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana berarti kita harus makan cukup, minum cukup. Itu yang kita butuh. Jadi kadang-kadang begitu. Mungkin orang lain siang naan mahu, auga ikan mos bele, surgat posu, tapi kita senang. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, itu beberapa kualitas dari Yosef. Ya mungkin tantangan besar itu untuk ini anak-anak muda. Jadi dia pikir mau ambil ini istri, pikir itu semua. Mungkin itu semua ada tidak dalam diri Anda. Mungkin persiapkan diri Anda untuk hal-hal seperti itu. Punya iman. Karena sebagai bapak keluarga itu, ini Anda harus membimbing, menuntun. Ini Yosef itu yang menuntun Maria dengan Yesus. Supaya pergi ke gereja. Yosef Maria ini berjuang. Mendidik Yesus. Supaya pergi di sinagoga. Yesus, Maria, Yosef, sian agama sah. Masih ingat tidak ingat? Mereka agama apa? Agama Katolik? Agama apa? Agama Yahudi. Itu agama Yahudi, mereka taat semua. Yesus sendiri juga taat. Jadi bagaimana Yosef itu membimbing, menuntun Maria dan Yosef untuk setiap hari Sabtu mereka pergi di sinagoga untuk berdoa di bait Allah untuk berdoa. Macam tadi yang kita nonton itu apa? Mereka bawa ini karena hidup sederhana tadi. Hanya ini saja yang kami punya Tuhan. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi harus tahu. Jadi sebagai kepala keluarga harus tahu iman Katolik kalau beriman Katolik. Baru-baru saya tanya ini banyak orang itu waktu kita tanda salib, kenapa ini tangan kanan? Kenapa harus di sini lebih dulu, tidak di sini lebih dulu? Banyak orang tidak tahu. Itu iman kita, jadi kita harus belajar. Kenapa kita taruh tangan di dahi lebih dulu? Sudah itu di sini. Sudah itu di sini, apa artinya? Ini tuh tanggung jawab keluarga, tanggung jawab bapak keluarga. Jadi harus menjelaskan kepada anak-anak. Kadang-kadang kita tidak tahu. Padahal iman Katolik ini sangat kaya. Kalau kita belajar kita akan mengerti itu. Jadi itu untuk ini anak-anak muda atau juga bapak-bapak, itu tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga. Jadi harus beriman. Sudah itu taat kepada aturan, taat kepada Tuhan, taat kepada istri, taat kepada anak. Jadi ketaatan di dalam keluarga kepada satu yang lain, kepada yang lain. Sudah itu tanggung jawab. Tanggung jawab.
Dan hal yang terakhir itu mungkin Prabu untuk kita, bagaimana hidup sederhana. Kita harus hidup sederhana, tetapi bahwa kita punya iman, kita bertanggung jawab, dan kita taat kepada Allah. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, kita punya stasi ini berpelindungkan Santo Yosef, jadi kita harus menunjukkan kualitas-kualitas itu. Bagaimana kita beriman, bagaimana kita bertanggung jawab, taat, dan juga hidup sederhana untuk bersama-sama membangun stasi kita ini. Siapa tahu mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi menjadi satu gereja, punya imam sendiri, jadi punya ketua DPP, DKP, semua itu. Tapi kita harus kuat, hidup bersama, saling mendukung. Kita tidak bisa satu omong di sana, satu omong di sini, tidak. Kita sama-sama saling dengar. Jadi sekali lagi saudara dan saudariku yang terkasih, semoga kualitas-kualitas Santo Yosef menjiwai kita dan mendukung kita untuk membangun stasi kita.